Sebetulnya yang menjadi pertanyaan utama itu apakah kita boleh berperang? Maburat itu ilmu, silun. Wah kita batu, kau hidup, kau yin sini kakak, jadi baru masih mati. Apa kan? Apa? Kau yin. Berisi goas, sinyom, iliki padede, ura. Ngutan naon eta teh? Ngutan naon? Putin. Bang Putin. Yuk, naon gitu Putin? Naon gitu Putin? Biasa, eta perang. Biasa perang. Biasa, perang. Penyemangat. Emang ada perang emang biasa? Biasa. Karena emang ngesloba sih. Oh. Cenah cek batur mah tentara perdamaian dunia gitu kan. Tentara perdamaian dunia, tapi dengan banyaknya peperangan Syria, Suriah sampai ke pulang. Syria, Libya, Palestina, Irak, Mesir dulu kan sempat ke teman-teman kita Yaman, pernah tanya? Sempat teman-teman kita pulang dari Ayah izin kaliwat. Indonesia ke perang cuy dengan tumpah darah melawan penjajah. Bola, ayeuna gitu zaman modern gitu. Setelah ada sekarang pun kita sedang berperang dengan media sosial. Benar kan? Berperang dengan kebijakan-kebijakan. kela eta mah kela. Tewak. Kela. ngomong eta Eta mah ieu level dewa eta mah kayak ngobrolan kudu rada geus aya Bagian si Ustad. saya sanggul lah kakak. Anu di tewak si Ustad unggul. Ya, jadi gini, sekarang sedang ramai peperangan antara Rusia dan Ukraina. Mungkin banyak orang yang mempertanyakan gitu, mulai dari hukum peperangan tersebut seperti apa. Kan Rasulullah dulu pernah juga memerangi kaum oh sejarahna kaum naon Rasulullah teh memerangan kaum Kira di mana? perang Badar, perang Hondak, terus Uhud oge eta teh memerangi naon teh kafirin. Ya. Betul. Memerangi kafirin. Nah, dari zaman Rasulullah sudah dicontohkan gitu nya strategi perang dan sebagainya. Mungkin sekarang terjadi lagi dengan keadaan negara gitu. Kumaha sih hukum negara memerangi negara lain gitu sekarang. Terus dari segi pertanyaan besar ya, saya juga ingin teman-teman menjawab pertanyaan saya mungkin di sini. Itu lempar. Iya, di sini kan forum-forum bebas gitu. Ngobrol. Jadi ada peperangan yang udah 76 tahun sudah berlalu, yaitu peperangan Israel dengan Palestina. Israel ya yang memerangi, tapi tidak seramai 7 hari sekarang. Orang-orang berbondongan kemanusiaan Yang adil dan beradab. Sedangkan Palestina udah 76 tahun tidak terjadi apa-apa gitu, tidak ada seakan hilang gitu. ya seakan hilang, Tidak ditindaklanjuti gitu. betul. Menurut biasanya kan lamun 2 PS lawan versus mah anak nanya antum dukung naon? Rusia Ukraina. Bingung aja ditembak gitu bingung. Ada pertanyaan teh eta? Ya versus. Goblin. Kan nomor bola mah MU PS Chelsea anak pasti MU gitu. Iya Rusia PS Ukraina mah Kan dia kayak kira. Cool. Kita aci tuh. Kan dia kadang ngomong. Biasa ya mah ngajajar. Antum milih mana Rusia? Udah itu iya ada kami. Bebas lah. Ayo ngebahas harus tidak milik itu mah asal kumanya asal yang pilihan euy. Kurang mah
ngedukung Rusia sih sebenarnya mah. Jero hati namanya. Tentunya itu di jero hati pokoknya mah dina otak oge. Oh iya. Soalnya ada partai tertentu yang tidak mendukung Rusia. Ya orang kehel kadinya, jadi enggak sih orang dukung Rusia. Oh, gara-gara partai. Ya, mainnya atuh jauh-jauh gitunya ngomentaran presiden Rusia ikuti. Memang kejadiannya bertahun-tahun lalu gitunya. Tapi karena sekarang memang Rusia sedang menjadi sorotan dunia, konten tersebut muncul lagi lah, rame deui gitunya. Untung gelis gitu ngomongna. Iya. Mun teu gelis mah ngguh pasti. Sadar ngaranna teh? Ada si dia. Si dia. Nya ditolak kan. Di Rusia, tidak ada kebebasan beraspirasi seperti di Indonesia. Bahkan, di sana, praktik-praktik korupsi dibiarkan begitu saja. Antum versus milih mana ya? Ya, orang-orang sebenarnya tidak terlalu menyimak lah nya. Iya. Tahu cuman perang lah nya antara Rusia Ukraina. Sebenarnya ya memisahkan eta masalahnya naon sih eta? Awal mulana gitu. Masalahnya Maka kayak apa? Beda. putih. Masalahnya perang tetangga biasa, perang tetangga itu. Perang Pecahan Uni Soviet berarti. Ya, pecahan Uni Soviet kayak gitu. Iya mah terlebih antum arek ngajabarkan sejarah. Tenanaon, iya mah nanya versus Rusia versus Ukraina milih mana gitu. 1-0, 2-0, 3-0. Rusia per hiji. Udah jauh kan bener. Erek di Pursa Pulau oke. Kayaknya Rusia mah. Aduh. Wanian kene pokoknya Rusia Rusia sih mah asa. mau. Awasnya buat misalkan orang posisinya dina sih nu bakal menang gitu nya. Rusia sih ketinggalan Allah. Dari segi kekuatan mah memang sih. Dari segi kekuatan mah. Wah mau lah eta mah lah. Eta kan pecahan dari Epic betina sejarah mah kan eta teh Rusia teh yang mendapatkan kekayaan dari Uni Soviet secara utuh gitu nya. Secara kebanyakan Uni Sovietnya turunnya ke Rusia. Rusia sih dari kekuatan tempur mah. Siap. Ini Ustaz kita milih mana nih? Rusia, Ukraina nih. Palestina tuh. Itu Ada benar. Ura. Palestina ura. Milih mana tuh? Kalau mendukung antara keduanya mah tidak gitunya. Tapi kalau ngelihat dari siapa yang kemungkinan bakal menang, Statistiknya lah nya. Statistik lah nya, saya juga bilang gitu statistik. artinya pendukung antara dua nama ente. Cuman kalau ngelihat dari kekuatan kapabilitas untuk berperang, Rusia lebih siap. Rusia lebih siapnya. Rusia lebih siap. Tapi kecuali satu lawan banyak. Nah, Itu beda lagi. Nanti ngarang teh Nah, tetapnya erek peristiwa di belahan penjuru bumi manapun anu menang mah netizen Indonesia. Terbaik. eta ura, ura sampai ke FYF. Ura unggul nulis disebutnya kudu make musik atau naon? Ura. FYF bener. Indonesia mah jagoan. Pokoknya mah di akun Putin, di akun Presiden Ukraina pasti ada orang Indonesia. Dibully weh, gitu. Ada yang dukung, ada yang bully. Iya. Orang Indonesia di mana-mana hebat lah. Intinya tuh guys. Sebetulnya invasi masyarakat Indonesia nya. Kekuatan asli Indonesia Kekuatan sebenarnya. asli Indonesia itu invasi seluruh dunia. Mereka tidak sadar bahwasanya mereka sudah dijajah oleh netizen Indonesia. Masuk ke negara mana netizen Indonesia mah update. Tapi kan kayak apa? Sebutnya tiga public figure barunya. Iya. No asalnya bukan siapa-siapa. Ada satu YouTuber yang masih meramaikan dia. Terus dia jadi sampai ke jadi endorsean gitu di negara nate gitunya. Nah, langsung aya sifat mengecewakan netizen Indonesia langsung ngedown. Pasti. Aja ulah macam-macam. Ya, Kalau misalkan memang
suatu saat perang teh lain militer, lain fisik, cyber, enggak. Erek ngapur 10, jangan di Indonesia. Sangat beunang. Orang Indonesia mah nyin akun ge gampang. Aya nu paling jago. saurang boga 50 akun. Yang jualan jang monet anjir. Ternak akun. Ternak akun. Budidaya Google. Udah naon kan budidaya naon. Akun. Orang apal eta rek ngadukung Ukraina ada. Teh urang mah. Nah, biasanya sok pangbedana gitu. Tetap hari ieu mah karena orang tahu sejarahnya nya. Ada Syekh Iman siapa yang ahli disebut nanti ahli akhir zaman tapi orang luar. Syekh Iman siapa itu menjelaskan bahwasannya teh perang Suriah itu dulu didanai, kan Suriah teh dengan teroris ISIS itu teh didanainya pertama oleh Amerika jelas, Arab Saudi, ternyata Turki yang ikut. Turki ikut gitunya. Turki yang paling depan ingin Suriah itu hancur. Turki. Sampai ke sekarang teh kocar-kacir mereka yang berkoalisi Arab, Qatar juga ikut. Sampai kocar-kacir teh kenapa? Karena Rusia ikut andil di sana. Rusia ikut invasi. Saya belum lihatnya apa sebetulnya dari negosiasi dan sebagainya, tapi di sana yang paling berpengaruh itu Rusia sampai ke konflik di Suriah mulai agak-agak reda. Itu. Jadi Rusia tuh di belakang layar dan ada beberapa. I also must thank someone else who has done a lot for us and who is Christian. Russian President Vladimir Putin not shown exceptional courage in intervening militarily in Syria. As he did. Kata kemarin dari Presiden Putin bahwasannya teh menghina Nabi itu dosa besar lah ya. Pernah ada statement kayak gitu. Ya memang orang mah dukungnya ngadukung pro Islam gitu lah. Pro Islam terus ada apa? Ceko ya. Republik Ceko presidennya Islam berewokan jamot keker gitunya. Berwibawa pisan gitu mah ente teletik jangkung teh gitu ya mau badal siap perang kan lain ini siap perang enak pasti dukung Rusia gitunya di ieu mah Tokoh Islam makan dari Rusia Imam Bukhari. betul. Eta teh sejarahna aduh Imam Bukhari. kan iya ka guru IPS nanyana. Sabar, mah tanyakan. Pada zaman dahulu. Jadi memang dulu teh kita punya hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia. Soviet. Itu masih kesatuan Uni Soviet besar. Akhirnya bertemu Presiden Soekarno dan Presiden Soviet Rusia lah, kita sebut Rusia tentunya. Terus Presiden Rusia meminta supaya Soekarno datang dong, lu datang dong ke negara gua gitu. Cek Soekarno teh, oke, orang datang ke itu. Tapi panengankeun makam Imam Bukhari. Gitu. Dicari lah, nggak ketemu, dihubungin lah Soekarno teh sama pihak Rusia. Aduh, mang punten teangan di mana-mana teu kapangi. Teangan heula, urang mau ka itu mun can kapangi. Gitu, dicari lah, akhirnya ketemu dia di sebuah ladang. Dibangun langsung besar-besaran. Dengan sumringah, wajah tersenyum, berangkatlah Soekarno ke sana untuk berziarah ke Imam Bukhari. Gitu. Makanya Soekarno mah tadi itu juara. Dihormati pisan gitu. Iya, di Rusianya. Di Rusia mah. Gitu sejarah teh seru lah pokoknya mah kalau misalkan sudah mengingat sejarah masa lalu gitunya. Antara kaitannya antara kita negara Indonesia, agama Islam dan Rusia. Makanya Rusia mah salah satu negara yang memang
support ke menghormatinya, ke Indonesia, menghormati ke Rusia kan Uni Soviet. Ada tak Masih zaman Uni Soviet. Soekarno. Uni Soviet. Uni Soviet. Oh, Soviet. Ya, Uni Soviet kan pecahnya tahun 80-an. 90. 1880 misalnya. Bahkan kemerdekaan antar negara teh deket. Ya. Ukraina teh mungkin salah Desember misalnya 1990. Rusia teh September 1990. Rusia teh. Jadi ya non sih pecahan teh banyak kan ya? Bisa. Pecahan Yugoslavia, Yugoslavia, Kazakhstan kan, Turkmenistan, Ukraina Kalau ya iya mah. Uzbek. Joko Tera itu karena ibu ini kan ulah parem kira-kira we. Pura. Ukraina we. Nah, makam Imam Bukhari aya di Rusia, Uni Soviet barengnya. Kalau misalnya ngelihat dari Sejarah. lokasi saat ini, ya, lokasi saat ini sebetulnya makam beliau itu tepat di Uzbekistan. Perbatasan pisan ya. Ya, karena beliau juga ternyata orang sana. Nah, bayangkan bukan orang Arab, gitu kan? Yang berbahasanya juga bukan bahasa Arab, Ya. tapi bisa menjadi imam hadis. Imam Eurasia. Kurang. Kenapa? Kenapa? Eurasia kan berarti hapusnya. Nah, Apakah beliau juga melakukan perjalanan gitu kan ke Arab buat kan Telah tuh. kan kita tahu ya tanya minum dulu kopi kenangan. Latihan. tapi kenangan sekarang udah bisa didapetin di Alfa Indo guys, jadi nggak usah langsung ke gerainya, udah ada langsung yang packaging siap minum. Iya. Iya. Jadi non tadi teh kemana? Kenapa? Kenapa? Bisa Apakah jadi imam hadis? Apakah beliau juga melakukan perjalanan dan selama safarnya itu mencari hadis-hadis tersebut sambil nulis kitab? Kan kitabnya banyak kan, kita udah tahu ya. Tersohor banget lah tokoh Islam. Hadis-hadis pun suhi. Ya. Jadi pada saat itu kita lihat dulu ya, beliau teh lahir tahun berapa? Kalau misalnya dari Hijriyah, beliau lahir tahun 194 Hijriyah. Jadi abad kedua. Oh, Nah, atau abad kedua ya, abad kedua. Nah, pada abad kedua, pertanyaannya pada zaman khilafah siapa? Gitu kan? Nah, kalau ngelihat dari rentetan abad Hijriyah, di abad kedua, kemudian abad ketiga itu zamannya Abbasiyah. Oh, Zaman iya. Abbasiyah, zaman keemasan ketika ilmu Islam Ya, berkembang. Muawiyah, Abbasiyah dulu, Muawiyah dulu. Abbasiyah dulu. Abbasiyah dulu lah sana. Abbasiyah paling gitu kan. Abbasiyah itu masa keemasannya keilmuan Islam. Makanya berarti Imam Bukhari itu sebetulnya hampir sejaman dengan Imam Syafi'i. Oke. Hampir sejaman, bahkan Imam Bukhari itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Jadi murid Imam Bukhari, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Bin Hanbal punya murid Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari spesialis hadis? Karena Imam Ahmad bin Hanbal pun ulama fikih yang spesialis hadis. Nurun di Nurun. guruna. Jadi yang diambilnya teh hadisnya. Cerita dari Imam Ahmad teh oleh Imam Bukhari. Oh, makanya sanadna teh lamun sakeuna ieu nya. Bin Hambal, Ayah bin Hambal, Ahmad dan sebagainya. Ahmad bin Hambal. Sebetulnya ketika kita belajar fikih Syafi'i atau ketika kita belajar hadis Imam Bukhari, nyambung lah gitu maksudnya. Kita belajar Imam Bukhari fikih atau misalnya hadis, ya beliau juga dapat dari Imam Ahmad, Imam Ahmad dapat dari Imam Syafi'i. Disinkronkan gitu nyatanya. Ada rantai ilmu, namanya teh sanad. Gitu. Nyambung tadi. Diceklan Nah, aja. nah pertanyaannya kenapa Imam Bukhari bisa jadi imam hadis padahal beliau bukan orang Arab? Ya. Jawabannya ngelihat dari masa itu. Ketika masa Abbasiyah, Islam betul-betul menjunjung tinggi ilmu. Bahkan ada sebuah kisah, wallahu alam gitu ya. Barang siapa yang membuat sebuah kitab, maka kitab itu akan ditimbang dan dibayar dengan emas sejumlah timbangan tersebut. Wah, gitu kan. Pada masa itu. Pada masa Pada masa itu, itu. makanya ulama zaman dulu mah barengar. Barengar. Kenapa? Karena ilmunya. Nah,
Jadi awal mula sebelumnya kan ilmu itu hanya ditransfer melalui lisan. Ngomongnya lisan. Kalau lisan kan ada lupanya segala rupa. Akhirnya Abbasiyah punya inisiatif untuk kodifikasi ilmu. Berusaha untuk merangkap ilmu, mendokumentasikan di tulisan. Salah satu caranya itu triknya teh. Siapa yang bikin buku, siapa yang bikin kitab, timbang. Berapa kilo ganti emas, sekian kilo. Ajaib. Berarti Jadi motivasi belajar teh, motivasi untuk menjadi orang yang berilmu teh luar biasa. berarti perkembangan ilmu ataupun ilmu keislaman gitu ya pada saat itu tuh benar-benar bisa Didukung oleh pemerintahannya. pemerintahnya mendukung, dokumentasinya ada, sudah tidak menggunakan cek beja hukum, dokumentasinya ada, sehingga dari penjuru dunia manapun bisa ikut mempelajari dengan adanya dokumentasi tersebut. Tuh sama-sama setor lah dari mana mana setor ke sultan ya sekian kilo gitu. Mamurat aja al ilmu sayyidun wa kita batu koidu koin sinidaka geti badil wasih mati apa kan Apa? Koid. artinya tan Al ilmu sayyidun, ilmu itu bagaikan hewan buruan. Hewan buruan ada rusa di depan gitu ta. Tandukna teh 14 gitunya. Indah. Dagingnya ngeunah, dagingnya enak. Tapi kita nggak akan bisa konsumsi namun misalnya tadi dicangcang orang gitu. Namun misalnya tadi ditembak lah gitu. Kalau misalnya sudah didapat baru kita bisa nikmati. Begitu juga ilmu. Ilmu kalau misalnya udah didokumentasikan, ditulis, kita bisa menikmati hasilnya. oke Ada dulu guys. oke jadi kayak gitu nyatanya fungsinya ilmu itu seperti hewan buruan. Ya, Makanya menulis itu adalah tali kekangnya. betul. Si hewan buruan tersebut kalau misalnya kita udah ngeburu tidak dikekang oleh tulisan, si ilmu tersebut tidak dikekang oleh tulisan, maka bakal lepas dari pohon. lupa. lagi. Poin sudah kan bitibari wasikoti. Ikat dengan tali kekang yang kuat. Dan menurut Ana mah itu adalah salah satu wujud dari jihad pula kan. Dengan menuntut ilmu, perjuangan gitunya. Tadi Imam Bukhari berjuang mendokumentasikan hadis, menulis banyak kitab, itu pun salah satu perjuangan. Jadi perjuangan itu tidak harus di medan perang. Benar Tatan? Betul. Gitu. Si nyambung. Tapi kalau misalnya semuanya belajar tanpa berperang, semuanya belajar, mereka pegang, terus dia diajak perang, fisiknya ya. Teori unggul gitu nya. Teori molotov. Awak pegang. Kade juga si eta. Iya. Nges cukup. Nges. Udah. Jadi yang belajar tetap belajar, tapi tetap ada yang menjaga fisik untuk ada di garda terdepan. Kayak catur lah. Yang suka makan di undangan. Yang makan di Ayo semuanya. Ya kan ada lebih sampai di ada satu video kan. Si yang punya hajatnya teh si pengantenna. Dia teh video ini orang siapa diundang kagak, dia langsung ngambil. Ya ayo teh. Ada itu teh. Iya sih. Mana banyak lagi. Diundang kagak, jaga kagak. Ngobrol bentuk. Langsung malas. jika nama eta mah pasukan inti Rusia jika. Pasukan wah dibanding naon teh? Nu elit teh? Kopassus Denjaka. Denjaka. Oh, Denjaka. Gagah berani lah sama lah itu mah. Tapi pasti darat ya. Terus daerah. Ya kan tahu. Iya. Denjaka lah. Hukum peperangan Tad mungkin gimana Tad? Sebetulnya yang menjadi pertanyaan utama itu apakah kita boleh berperang? Iya. Artinya, Betul. Apakah kita boleh berperang? Berperang ada hukumnya. Tidak semua kondisi bisa melakukan peperangan. Kemudian peperangan yang boleh dilakukan hanya untuk
yang bersifat defensif, membela diri gitu ya. membela apa yang dibela? Agama. Pertama agama. Ya. Agama. Makanya peperangan itu yang diperbolehkan hanya peperangan antar agama apabila agama kita yang diserang. Gitu. Jangan Makanya- memulai catatannya. Ya, jangan mulai karena itu kan bersifatnya defensif. Oke. Nah, kemudian turunan daripada perang yang sah tadi itu akan muncul kemenangan. Menang bisa menang perangnya atau kalah pun terbunuh itu menang juga. Syahid. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya di luar pada itu hukumnya sama, saling membunuh. Membunuh kita. Di luar Apalagi daripada perang antar agama mah. Apalagi memang kalau misalkan ada niatan gitunya, Hmm. wah Nyewa. minyak di negara A banyak ya, tiba-tiba bikin isu terorisme misalkan, ayo kita Kayak itu. terorismenya sembunyi di sana, ternyata datang ke itu teh diburu minyak. Ya. Kenapa bisa seperti itu jadi dianggap sebagai maksiat gitunya? Karena al-qatil wal maktul finar. Finar. Gitu ta. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu dua-duanya masuk neraka. Karena orang yang dibunuh pun sebetulnya dia berniat untuk membunuh. Oh. Ini pasti berniat lagi bunuh, bunuh diheula gitu ta. Sama-sama membunuh. Artinya tidak ada peperangan yang disahkan kecuali untuk membela agama saja. Kalau misalkan membela diri, membela harta gitu dan kumaha? Itu membela diri, membela harta boleh, tapi tidak masuk dalam pembunuhan, lumpuhkan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sampai ngebunuh, tetap dosa besar. Sampai perang gitunya. Ya. Tapi selama bisa diplomatik kan diplomatik lebih bagus Ya, ini. iyalah. itu sebetulnya. Daripada Jalan juger yang bagus. Nah. banyak korban jiwa, mendingan perang dingin kumaha? Perang dingin lebih baik atau sama-sama saja, Beren? Perang dingin sama-sama saja sih. Cuman karena nggak ada korban jiwa dalam hal Saja. itu. Iya. Nah sekarang di zaman modern ya, kan perang teh orang mah banyak menjabarkan perang tidak hanya fisik, perang cyber, Ya, ekonomi, dan lain perang dagang ya. Gitu. Dagang. Geus we, di metaverse kan aman, Ente luka perang itu. tidak luka. Ya paling Papangi jeung aing di mana metaverse siap, juger. Pakai Iya, skillnya. kalau di misalnya ulti. Rusia itu harga diri mungkin kan. Nah, kalau misalnya terus bagaimana kalau misalnya seorang tentara diperintahkan oleh negara gitu, Nah, untuk untuk memburu teroris misalnya. Iya. Misalnya sekarang kan OPM dikategorikan teroris nih kalau negara nih. Tentara tuh dikirim semua ke Papua. Istilahnya bukan bunuh hanya tangkap para OPM buruk gitu ya. Akhirnya mereka ketika tidak ada kesempatan untuk memburu, akhirnya membunuh. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, karena tentara ini di atas perintah pemimpinan yang sah, maka yang bertanggung jawab pemimpin. Pasti ke situ. Misalnya itu jadi dosa besar. Anu ngebunuh na dosa besar ditanggung ku pemimpinan. Anjir, ngeri. Eta. Itu yang paling penting. Iya. Eta. Si eta Makanya- makanya berat jadi Untuk Ceko Berat. gimana Tan? Untuk Ceko sendiri? Cekok. Eta mah. Kan Ceko ikutan perang di Rusia sekarang. Oh benar nah. Jadi Oh kan sifat negara Islam. tadi kan Chessnya Chessnya. tadi kan ada Asa beda. konflik beda, Asia. beda. Kenapa aing ngomong ih? Aya si A, si B. Ternyata si itu pipiluan. Itu ban itu namanya. Nah, Nah, gitu. Hukum kalau pipiluan. Chetnya sebetulnya negara federasi daripada Rusia. Oh. Jadi negara di dalam negara. Oh iya. Kita tetap pemimpin daripada si Chetnya mah pangluhurna Putin Putin. sebenarnya. Oh. Heeh. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya menolak berarti kan pemberontak ya, bakal digempur oke si Chetnya. Oh, sama hanya dengan pihak si B gabung ke NATO, iya ke gedung NATO saha ieu. Oh, si eta, oh itu berarti no Iya. tanggung jawab itu ikut digempur gitu. Jadi Katakan bola pipiluan namanya. nah gitu maksudnya teh. Nah terus bagaimana kalau dengan peperangan Palestina ya? Palestina dengan Israel. Tuh. Pertanyaannya yang harus ditanyakan kepada setiap individu Palestina ini, kalian berperang memerangi Israel atas nama apa? Negara, harga diri, agama. Eta gitu pertanyaan teh.
Kalau misalnya atas nama agama sah perangna. Jihad. Ya, kalau misalnya atas nama balas dendam segala nanti masuknya kategori pembunuhan. Anggar nafsunya. Tetap. Jadi tetap kedua atas nama agama. Secara hukum Islam. Secara hukum. Palestina. Soalnya kayak dampaknya kan apakah yang mati itu, yang meninggal itu syahid atau tidak? Mungkin dia syahid di dunia, katalah kelihatan memerangi Israel, tapi niatnya kan nggak tahu. Di Palestina seberapa aku teh? Di Palestina yang paling besar dua, Oh, 2. Hamas sama Nasr. Nasr. Al-Nasr. Dan Al-Asr. Lain. Hamas sama sebenarnya bukan kubunya di Palestina. Hamas sama Nasr ini teh tentara sipil sebenarnya mah. Tentara sipil. Tentara sipil sebetulnya Hamas sama Nasr teh bukan tentara Palestina. Palestina sendiri punya tentara sendiri resmi, tapi tak pakai berinya, tadi pakai lah untuk peperangan. Anu memerangi justru Hamas sama Nasr. Hamas punya karakteristik dia perang fisik, maju pangharepna. Nasr kategorina diplomatik. Oh. Eta. Tapi dua-duanya nggak ada konflik apapun. Dua-duanya terkesan tidak akur. Oh, tetap kayaknya. Kata Tapi kan pemerintahan Palestina mah dipegang ku Hamas ya kan? pemerintahan Palestina enggak terpisah lah. Oh terpisah beda dari. Ya, Tiga ini kubu. sipil. Tiga kubu. Pemerintahan Pemerintah resmi resmi. Hamas, Hamas, dia Nasr. Nasr. Gitu. Pantasnya hese Heeh. ngejate gitu nya. Kenapa Karena Palestina terpecah enggak? deui. Eta kenapa Palestina nggak bisa menang karena Pecah deui. Pecah. Pecah. Eta minimal dua, Nasr sama Hamas Hamas. Bisa. gabung menang. Tapi namun misalkan tempo apa sih ketika mereka misalkan ada isu untuk bergabung pasti ada yang mengganggu, Ya gitu. pasti ada yang menyulut-nyulut deui. Meskipun ada sebetulnya kelompok kecil banyak, kan kelompok penggedena dan profesional itu dalam perang eta dua. Jadi dalam Jagoan perang mah jangan ikut campur ulah pipiluan dalam kondisi apapun selain membela agama gitu katanya. Itu. Nah sebetulnya kewajiban perang di Palestina itu bisa merembet ke Indonesia. Nah, kan. Bisa, jadi wajib bisa. Oh. Jadi gambarannya mah kayak apanya? Kayak kemana orang? Kayak donat. Nah, kayak donat nih. Kasebut. Cuma konsumsi manusia. Cuman bedanya Konsumsi kalau manusia. donat ini mah kan nggak ada bulatnya. Nah, anggap misalnya di bulatnya teh Palestina. Ya. Yang wajib untuk berperang dengan dengan Israel tuh adalah orang Palestina. Ya. Ketika orang Palestina tidak mampu, maka orang sekelilingnya jadi wajib. Oh. Ketika tidak mampu terus. Oh, secara hukum seperti Secara itu. hukum seperti itu. Oh. Cuma Tapi tetap tanda kutip atas kepentingan agama. nah, pertanyaannya ketika ditanya pas 2019 anak pernah diklat sama orang Palestina. Oh, Iya. Lain si Lain diklat orang lain. lain pemain tes si Brasil. Nah, ketika ditanya Diklat ini mantan dia. dua hari sama Syekh Murawah. Ketika kita bertanya kepada beliau, Palestina butuh nggak tentara Indonesia atau bantuan Indonesia secara fisik? Iya. Beliau jawab tidak. Karena Fisik mah Hamas jeung Nasr ge cukup. Kita Oke. selalu menang. Yang kita kalah, yang selalu kita kalah itu konsumsi makanan lah, logistik, pengobatan. Itu yang kita butuhkan. Beretat Gitu. di donat Palestina. Jadi donat bisa kirim ke Palestina. Palestina. Kita- makanan kan kurangnya tadi. makanan satu terus kontainer kita kayak gitulah. kirim. Amin. Amin. Ya Allah. Kita bingungnya di berita-berita Palestina teh ribuh di berita-berita teh. Ternyata pas ditanya sendiri orang Palestina nggak mau bantuan dari orang lain. Oh, Gitu. gitu. Power media. Fisik nggak butuh gitu tah. Karena untuk mendaftar ke Hamas, kita nanya ya, untuk mendaftar ke Hamas gimana caranya? Oh, antum pernah Pernah sempat. Nanya gitu tah. Gimana caranya? Pertama harus punya hafalan dulu 30 juz. Kedua harus punya kemampuan tertentu. Misalnya bidang fisika, bidang aerodinamik, Oke. gitu, segala rupa. Habis dari situ, lulus dari situ baru dilatih fisik. BPLH bisa. BPLH. Habis ya. Iya, guru BPLH. Oh. Amun di orang KTK berarti kerajinan tangan dan Kesenian. kesenian.
nyen bom. Siga dokter naon gitu, mereka ge sama dilatih fisik. Tapi modalna eta dua, ilmu, pengetahuan, jeung hafalan juga bagus. Tapi untuk berarti untuk sejarah masih dipegang gitu. Dan sejarah kan ada perang Konstantin, ya. Perang Konstantin. Prajuritnya wajib hafal Quran, terus wajib qiyamul lail gitu kan. Eta heula anu di ya, asa modal awal untuk menjaga niat perang teh. Oh, nya. Karena untuk menjaga niat perang agar ini untuk agama, gitu tah. Oh. Berarti semua oke, perang tadi kan udah dibahas perang fisik, oke, perang ilmu, oke, berarti perang membuat sesuatu juga oke gitu kan. Iya. Membangun gitu. Jika kita membangun perusahaan atau apa, berarti yang harus dikuatkan itu diri dulu ya kan? SDM. Ruhiyah dulu. Siap. SDM-nya akhlak, berarti kan akhlak yang Baik, kuat kalau komunitas. sudah ada kebangun perusahaan apa? Udah, kemarin udah ngebangun beberapa, cuman ya SDM-nya mungkin SDM-nya masih jauh. Dibom. Dibom dulu langkah. dibom mungkin jadi hancur. Mau bunuh diri. Bunuh diri emang bener. Aduh, terima kasih Itu kepada perusahaan Ramdan, perawat kita yang mau nanti mau berangkat ke Ukraina kapan? Perawat nih perawat. Uzbek. Uzbek, oh, Uzbek. Ya udah ibu niat. Yang sudah memberikan Gimana, sejarah Sejarah. peperangan Ahidian. Terima kasih semuanya sudah memberikan kontribusi apa ya pikiran. Semoga kalian semua di sini menikmati channel Satu Garis kita. Jangan lupa subscribe, like, share kepada teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Kita sudahi dulu podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Banyak yang cinta damai, tapi berang makin ramai. Bingung, bener-bener.